Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ibu dosen pembimbing, Ibu Profesor Dr. Elizar MPD serta Ibu Dr. Yeri Madisi SPD MSI serta rekan-rekan yang saya muliakan. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mencoba mempresentasikan makalah saya yang berjudul Negara dan Pendidikan Sentralisasi dan Desentralisasi Pendidikan serta Manajemen Berbasis Sekolah. Sebelum kita mempelajari tentang pendidikan, tentang sentralisasi dan desentralisasi pendidikan, kita harus mengenal dulu apa itu sentralisasi dan desentralisasi secara umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sentralisasi itu adalah penyatuan segala sesuatu ke suatu tempat atau daerah dan sebagainya yang dianggap sebagai pusat, penyentralan atau pemusatan. Sedangkan desentralisasi itu adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah atau penyerahan wewenang pimpinan kepada bawahannya. Nah, dalam manajemen pendidikan juga dikenal adanya sentralisasi dan desentralisasi pendidikan. Untuk sentralisasi pendidikan ini sendiri itu dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di sana dikatakan bahwa pendidikan nasional itu diatur secara terpusat atau sentral, sedangkan pelaksanaan kegiatan pendidikan itu dilaksanakan secara tidak terpusat atau desentralisasi. Hal ini disebabkan karena jika sentralisasi pendidikan dan desentralisasi pendidikan ini dilakukan secara terpisah, akan terjadi banyak permasalahan atau banyak dampak negatif yang akan ditimbulkan dalam proses pelaksanaannya. Sentralisasi pendidikan itu adalah penyelenggaraan pendidikan yang diatur oleh pemerintah pusat, di mana pada sentralisasi pendidikan ini semua aturan-aturan dan semua kebijakan-kebijakan itu dikeluarkan oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah itu hanya bertugas untuk menjalankan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Sedangkan desentralisasi pendidikan itu sendiri adalah penyelenggaraan pendidikan itu diserahkan sepenuhnya oleh pemerintah pusat kepada Pemda atau pemerintahan daerah. Tetapi dalam hal ini, pemerintahan daerah tetap harus memberikan atau tetap harus berpedoman kepada kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, yang sudah diatur dan sudah dituangkan dalam perundang-undangan yang berlaku. Nah, dalam desentralisasi pendidikan ini, itu ada suatu kewenangan di mana pemerintahan daerah itu memiliki fungsi untuk melakukan sebuah perencanaan dan mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam proses pelaksanaan pendidikan di daerahnya masing-masing. Nah, menurut ahli, desentralisasi pendidikan ini itu ada dua konsep besarnya. Yang pertama adalah desentralisasi pendidikan itu mengacu kepada kebijakan dan pendanaan, di mana dalam desentralisasi pendidikan ini pemerintahan daerah itu memiliki wewenang untuk membuat sebuah kebijakan dan melakukan alokasi pendanaan untuk pelaksanaan proses pendidikan di daerahnya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah pemberian wewenang yang lebih besar di tingkat sekolah. Dalam artian, dengan adanya desentralisasi pendidikan ini,
sekolah memiliki fungsi dan peran yang lebih dominan untuk melaksanakan semua kebijakan-kebijakan yang diatur sesuai dengan kondisi di sekolahnya masing-masing. Adapun faktor pendorong terjadinya desentralisasi pendidikan itu adalah yang pertama, tuntutan untuk mengontrol sekolah dan menilai kualitas pendidikan yang sangat besar yang dirasakan oleh masyarakat, baik itu masyarakat orang tua, para pemangku kebijakan seperti komite dan masyarakat kelompok masyarakat luas lainnya. Kemudian yang kedua, adanya anggapan bahwa sentralisasi pendidikan itu tidak dapat bekerja dengan baik dalam meningkatkan partisipasi siswa. Dalam artian, sentralisasi pendidikan ini tidak bisa membuat atau memantau seberapa besar siswa melakukan aktivitas proses pembelajaran di sekolah. Kemudian yang ketiga, ketidakmampuan birokrasi yang ada untuk merespon secara efektif kebutuhan sekolah. Hal ini disebabkan karena jauhnya jangkauan birokrasi dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Yang keempat itu penampilan kinerja sekolah dinilai tidak memenuhi tuntutan baru. Artinya sekolah selama ini dalam proses sentralisasi itu tidak bisa membuat kebijakan sendiri karena harus sesuai dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Kemudian yang kelima adalah tumbuhnya persaingan dalam memperoleh bantuan dan pendanaan. Hal ini karena pemerintahan pusat tidak memberikan bantuan atau alokasi dana yang diberikan kepada sekolah masing-masing sesuai dengan kebutuhan sekolahnya tersebut. Kemudian, adapun kelebihan dan kelemahan sentralisasi pendidikan itu, untuk kelebihan sentralisasi pendidikan adalah yang pertama adanya totalitarisme dari penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia. Artinya adanya kemampuan untuk menyatukan visi dari penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia. Yang kedua adalah adanya keseragaman dari pola pembudayaan masyarakat, sehingga budaya-budaya lokal itu tidak dapat terlaksana di sekolah, terutama untuk menumbuhkan rasa cinta dari peserta didik terhadap budaya lokalnya masing-masing. Kemudian keempat, organisasi semakin terpusat sehingga kegiatan untuk pengambilan keputusan itu bisa menjadi terpusat pada satu suara, yaitu suara pada pemerintahan pusat. Kemudian yang keempat, adanya pengembangan dan perencanaan akan lebih terintegrasi untuk daerah-daerah yang ada. Adapun kelemahan selain kelebihan dari sentralisasi, dampak negatif atau kelemahan dari sentralisasi pendidikan itu adalah bahwa dengan sentralisasi pendidikan itu kebijakan sentralistik dan serba seragam, sehingga di setiap daerah-daerah tidak bisa mengembangkan budayanya masing-masing karena harus disesuaikan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian adanya orientasi pada tujuan atau target tertentu seperti target pencapaian kurikulum yang harus disesuaikan dengan pemerintah pusat tanpa harus memperhatikan kurikulum yang dibutuhkan oleh sekolah yang ada di pemerintahan daerah. Kemudian adalah kelebihan dan kelemahan desentralisasi pendidikan. Adapun kelebihan dari desentralisasi pendidikan itu adalah yang pertama, dengan adanya desentralisasi pendidikan, adanya inisiatif sendiri dari pemerintah pusat, dari pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan. Kemudian
akan timbul inisiatif dalam mengelola perubahan itu sendiri yang dilakukan oleh pemerintahan daerah. Kemudian yang keempat, meningkatkan fungsi dari manajemen mutu di pemerintahan daerah masing-masing. Yang keempat adalah kebutuhan legislasi dan regulasi dalam pengelolaan pendidikan di daerah. Nah, dalam pelaksanaannya, kegiatan desentralisasi pendidikan ini juga tidak berjalan secara maksimal, sehingga muncullah kelemahan-kelemahan dalam desentralisasi pendidikan. Adapun kelemahan dalam desentralisasi pendidikan itu adalah yang pertama, meningkatnya kesenjangan anggaran pendidikan antara daerah-daerah yang ada di Indonesia. Yang kedua, kemampuan keuangan daerah dan masyarakat yang tidak sama, sehingga membuat daya untuk meningkatkan fasilitas dari sekolah itu juga mengalami perbedaan. Kemudian biaya administrasi meningkat, kemudian kebijakan Pemda yang tidak memprioritaskan pendidikan, sehingga mutu dari pendidikan itu sendiri tidak berjalan dengan tidak mencapai mutu yang maksimal. Kemudian penggunaan otoritas masyarakat yang belum memahami permasalahan dan pengelolaan pendidikan, sehingga akan timbul nanti perdebatan atau argumentasi negatif dari masyarakat terhadap suatu proses pendidikan, dan adanya kesenjangan sumber daya pendidikan yang cukup tajam, karena masing-masing daerah itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Dengan adanya pergeseran sentralisasi pendidikan menuju desentralisasi pendidikan, itu nanti akan memunculkan adanya manajemen berbasis sekolah, di mana manajemen berbasis sekolah ini berfungsi untuk memberikan pedoman kepada sekolah agar terlaksananya sekolah yang akan memiliki kualitas yang lebih baik. Untuk pelaksanaan proses pendidikan, tentu ada tantangan-tantangan yang harus dicarikan jalan keluarnya. Adapun tantangan pendidikan yang membutuhkan adanya manajemen yang lebih baik dalam pengelolaan sekolah, terutama dalam pengelolaan sekolah, adalah yang pertama, itu kepemimpinan kepala sekolah yang tidak kompeten. Kemudian organisasi dan komitmen guru yang rendah, persepsi negatif dari masyarakat. Yang keempat, penataan staf yang kurang maksimal dan tidak sesuai dengan porsi atau kompetensinya masing-masing. Kemudian kurikulum yang tidak relevan dengan kondisi sekolah ataupun kondisi zaman. Kemudian konflik politik dan rasial, serta keterbatasan fasilitas yang ada di sekolah, baik dalam fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran, kemudian komunikasi yang tidak kondusif baik antara stakeholder yang ada maupun dengan masyarakat, kemudian pelaksanaan manajemen berbasis sekolah yang tidak jelas, kemudian rendahnya peningkatan mutu guru yang ditentukan dengan sedikit sekali pelatihan-pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru yang dilakukan oleh sekolah, serta sertifikasi guru dan pengawas yang belum terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir adalah kemampuan keuangan yang tidak memadai. Nah, tantangan ini tentu harus segera dipecahkan agar mutu pendidikan dan cita-cita dari pendidikan nasional itu dapat terlaksana dengan baik. Nah, adapun prinsip dari manajemen berbasis sekolah ini adalah adanya kemandirian, di mana dalam hal ini sekolah memiliki hak dan wewenang untuk melaksanakan sendiri kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas dan mutu
sekolahnya. Kemudian keadilan. Keadilan ini selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip-prinsip dari manajemen berbasis sekolah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di sana dituangkan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Sejalan dengan itu, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Nah, berdasarkan kedua kebijakan tersebut dapat kita simpulkan bahwa prinsip-prinsip dari manajemen berbasis sekolah itu adalah yang pertama, kemandirian. Kemandirian ini bermakna bahwa setiap sekolah memiliki kewenangan untuk dapat membuat sebuah kebijakan agar kualitas atau mutu sekolahnya dapat meningkat dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua adalah prinsip keadilan, di mana dalam hal ini sekolah tidak memihak pada satu sumber daya manusia dalam menjalankan atau dalam mengelola sumber daya sekolah sehingga setiap warga sekolah itu dapat memiliki kesempatan yang sama, hak yang sama untuk melakukan pengelolaan sekolah agar mutu atau kualitas pendidikan yang ada di sekolahnya lebih meningkat. Yang ketiga adalah prinsip keterbukaan. Artinya dalam manajemen berbasis sekolah ini diharapkan adanya keterbukaan atau transparansi sehingga seluruh warga sekolah dan pemangku kepentingan dapat mengetahui mekanisme pengelolaan sumber daya sekolah, terutama dalam hal program-program sekolah dan dalam hal pendanaan dan alokasi dana yang dikeluarkan oleh sekolah. Kemudian yang keempat adalah kemitraan, di mana dalam prinsip kemitraan ini diharapkan sekolah memiliki kerjasama baik dengan dunia usaha maupun dengan dunia industri, dengan harapan bahwa kerjasama dan kemitraan tersebut dapat meningkatkan kualitas dari peserta didik untuk masuk ke dalam dunia usaha maupun dunia industri. Kemudian prinsip yang kelima yaitu adalah partisipatif, artinya seluruh warga sekolah dan seluruh pemangku kepentingan yang ada di sekolah mampu melakukan atau mampu berpartisipasi dalam mengelola sekolah agar nantinya sekolah itu memiliki kualitas dan mutu yang lebih baik. Kemudian prinsip yang keenam adalah prinsip efisiensi, di mana seluruh penggunaan sumber daya baik dana, sarana, dan prasarana, serta tenaga sedikit mungkin dikeluarkan tetapi menghasilkan hasil yang sangat minimal, yang maksimal. Kemudian yang terakhir adalah prinsip yang ketujuh, yaitu akuntabilitas. Nah, di sini menurut LAN dan BPKP, akuntabilitas itu adalah suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum ataupun pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban. Dalam hal ini artinya
pemangku kepentingan di sekolah itu mampu mempertanggungjawabkan semua kebijakan-kebijakan yang sudah dilaksanakan kepada badan atau pihak yang berwenang dalam menerima keterangan yang diberikan oleh pihak sekolah. Selanjutnya, adapun kewenangan sekolah dalam manajemen berbasis sekolah ini adalah bahwa sekolah itu wajib memiliki otonomi dalam hal yang pertama adalah pengetahuan, di mana sekolah memiliki kewenangan berkaitan dengan kurikulum. Nah, hal ini juga sudah dijalankan pada saat berlakunya dimulainya KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, di mana sekolah memiliki kewenangan untuk membuat sebuah kebijakan atau untuk merumuskan kurikulum yang cocok dengan kondisi dan situasi di sekolahnya dengan adanya muatan lokal. Kemudian yang kedua adalah otonomi dalam teknologi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, seperti yang kita alami saat ini, bahwa otonomi sekolah dalam penggunaan teknologi itu dapat kita lihat dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring di masa pandemi ini. Kemudian yang ketiga adalah kekuasaan, di mana kekuasaan ini sangat penting sekali untuk mendorong pembuat keputusan dalam meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan di sekolahnya. Kemudian material artinya sekolah itu memiliki otonomi penuh dalam meningkatkan dan memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mendukung atau menunjang proses pembelajaran. Kemudian juga sumber daya manusia, bagaimana sekolah itu berwenang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama guru dan tenaga kependidikan, agar mampu memiliki kompetensi yang sangat maksimal dalam melaksanakan proses pendidikan. Kemudian sekolah juga memiliki kewenangan dalam mengatur waktu yang dibutuhkan dalam proses pendidikan yang ada di sekolahnya. Dan yang terakhir adalah kewenangan sekolah dalam hal keuangan, di mana sekolah memiliki hak dan kewenangan untuk menyusun alokasi pendanaan atau keuangan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau dalam operasional sekolah. Nah, ini sudah dipenuhi oleh sekolah-sekolah dengan adanya pengelolaan dana bantuan operasional sekolah yang tentunya harus disesuaikan dengan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan pusat. Dan sekolah juga harus bertanggung jawab penuh dengan pengeluaran dan pelaporannya kepada pihak yang berwenang. Nah, kemudian faktor-faktor yang ada dalam manajemen berbasis sekolah ini adalah yang pertama adalah kewajiban sekolah, di mana kewajiban sekolah untuk mengelola seluruh sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya yang ada di sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di sekolahnya. Kemudian yang sangat penting juga adalah peranan orang tua dan masyarakat, di mana orang tua dan masyarakat ini diharapkan mampu memberikan dukungan dan partisipasi aktif dalam pelaksanaan dan memberikan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah
dikeluarkan oleh sekolah. Kemudian faktor lainnya adalah peranan profesional dan manajerial, di mana dalam profesional dan manajerial ini diharapkan guru sebagai tulang punggung dalam proses pendidikan memiliki kemampuan atau kompetensi yang lebih baik agar tercipta mutu atau kualitas peserta didik yang lebih baik, serta kepala sekolah selaku pihak yang berwenang dalam proses manajerial juga memiliki kemampuan dan kompetensi yang sangat baik agar mampu memberikan atau melaksanakan sistem manajemen yang baik dalam sekolah yang dipimpinnya. Dan yang terakhir adalah kebijakan dan prioritas pemerintah, di mana pemerintah dalam hal ini perlu memberikan semacam pengawasan kepada sekolah agar dapat melaksanakan fungsi-fungsi dari pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah agar terciptanya pelayanan kepada peserta didik dan terciptanya pelayanan yang baik dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Banyak maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Ibu dan rekan-rekan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.